Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi juga untuk anak-anakku sekalian yang pada kesempatan kali ini sedang mengikuti perkuliahan metodologi penelitian hukum. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang Solon dan Sein. Pada slide materi yang sebelumnya sudah pernah Ibu kemukakan tentang sedikit Ibu singgung tentang Solon dan Sein, sehingga ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih bertanya apa sih Solon dan Sein, dan Solon dan Sein dalam penelitian hukum itu seperti apa bentuknya. Baik anak-anakku sekalian, secara konsep pengertian bahwa Solon dan Sein itu berbeda. Solon itu merupakan sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang memang sebenarnya seharusnya ada. Dalam pengertian disebutkan bahwa Solon atau biasa disebut dengan Das Solon merupakan segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Dalam konteks penelitian hukum, Solon ini merupakan sebuah gambaran keadaan yang seharusnya terjadi. Contoh, bunyi undang-undang, bunyi kebijakan pemerintah, bunyi doktrin hukum, pendapat para sarjana, pendapat ahli dogma-dogma hukum. Itu adalah gambaran tentang Solon. Bahwa Solon itu selalu menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang didambakan, sebuah kehidupan yang seharusnya terjadi, bahwa dalam kehidupan antar sesama manusia harus saling menghormati, harus saling menghargai hak, sehingga tidak perlu terjadi yang namanya pencurian, pembunuhan, penipuan, perbuatan melawan hukum, wan prestasi. Nah, Solon itu adalah sebuah gambaran singkatnya. Kalau dalam penelitian hukum bisa kita katakan bahwa Solon itu adalah bunyi undang-undang, bunyi peraturan, ya, fatwa DSN, lalu kemudian ayat Al-Qur'an, ya, hadis. Nah, itu merupakan gambaran dari Solon atau Das Solon. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di situ ada sebuah perintah, maka tolong menolonglah dalam kebaikan. Ya, dan ada larangan untuk saling tidak menghargai orang lain. Ya, ada larangan dan ada perintah dalam bunyi surat tersebut, ayat tersebut. Nah, itu adalah gambaran dari Solon, ya, bahwa kehidupan itu, dalam kehidupan manusia dengan manusia itu harus saling tolong menolong. Namun faktanya, nah kalau kita sudah bicara tentang fakta, maka kita akan bicara tentang Sein atau disebut dengan Das Sein. Das Sein atau Sein itu merupakan kondisi yang senyatanya dihadapi oleh seseorang. Nah, ini tadi makanya kenapa bahwa Das Solon dan Das Sein dalam penelitian hukum nanti akan sering bertemu dan bahkan akan sering kita temukan, atau mungkin kita yang akan mempertemukannya, ya, sehingga muncullah problem-problem yang akan kita kaji, lalu kemudian akan kita teliti ada apa, mengapa, bagaimana bisa terjadi, dan apa solusinya. Nah, Das Solon dan Das Sein singkatnya itu tidak sama. Das Solon itu merupakan peraturan hukum yang bersifat umum, sedangkan Das Sein adalah satu peristiwa konkret. Das Solon dan Das Sein ditemukan di dalam penelitian hukum dan itu sudah pasti. Das Solon adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik atau law in books, yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Sedangkan Das Sein lebih pada
hukum sebagai fakta yang senyatanya, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dan berproses di dalam masyarakat, atau yang sering kita sebut dengan law in action. Nah, inilah kita akan mempertemukan antara law in book dan law in action ya dalam sebuah penelitian hukum, sehingga muncullah problem-problem ya, masalah-masalah yang akan kita kaji. Sehingga tentunya setiap peneliti itu akan menemukan problem, masalah yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau misalkan ada peneliti yang melakukan penelitian dengan konsep masalah yang sama, wah, berarti dia bukan melakukan penelitian, tapi dia hanya melakukan pengulangan penelitian. Maka tidak ada novelty yang bisa ditemukan. Oke. Solon dan Sein dalam penelitian hukum itu akan sering bertemu dan akan sering kita pertemukan. Karena penelitian hukum setidaknya akan mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum atau dasolen yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik, dan pada tataran lebih pada kajian-kajian dasar normatif, dengan hukum pada senyatanya dilakukan dan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, atau yang tadi kita sebut dengan law in action. Kesimpulannya bahwa pertemuan antara Solon dan Sein itu akan memunculkan masalah atau problem. Pertemuan antara Solon dengan Solon pun itu akan menimbulkan problem atau masalah. Pertemuan antara Sein dengan Sein juga akan muncul masalah. Namun ada syaratnya. Ketika pertemuan antara dua titik yang berbeda dan dua titik yang sama tersebut itu muncul karena adanya perbedaan. Solon dengan Sein itu berbeda. Harusnya dalam praktek jual beli rukun dan syaratnya terpenuhi dari aspek subjek maupun objeknya. Subjeknya si pelaku, subjek jual beli itu harus sudah dewasa. Lalu bagaimana ketika jual beli dilakukan orang yang belum dewasa? Nah, faktanya secara dasein ternyata banyak aktivitas-aktivitas jual beli yang itu sering dilakukan dalam konteks kekinian oleh mereka yang belum dewasa. Maka teori-teori tentang batas kedewasaan dalam konsep hukum Islam, dalam konsep hukum di Indonesia itu akan kita pertemukan, lalu kemudian kita akan korelasikan, itu akan menjadi pisau bedah analisis kita dalam menganalisis aktivitas jual beli yang dilakukan oleh anak-anak ya, atau mumayyiz. Kemudian pertemuan antara Solon dengan Solon, kok bisa Bu itu akan menimbulkan problem? Contoh ya sebenarnya tidak masalah ketika ada perbedaan pendapat di antara para ahli. Hanya saja kita sebagai peneliti harus mencari tahu kenapa ada perbedaan. Sehingga itulah titik temu kenapa kita harus melakukan penelitian, melakukan research terhadap perbedaan tersebut. Menyatakan tentang satu hal yang sama tetapi beda pendapatnya. Misalkan tentang nusus, menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Maliki tentang satu hal yang sama yaitu nusus itu berbeda pendapat. Ya, maka ini bisa dikaji, ada apa? Kenapa kok ini berbeda? Lalu kemudian pertemuan antara Sein dengan Sein, ya, sebuah kenyataan hukum, sebuah kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, law in action bertemu dengan law in action tentang satu hal yang sama namun berbeda aktivitas hukumnya. Maka ini bisa diangkat menjadi sebuah tema-tema kajian di dalam melakukan penelitian hukum, ya. Jadi syaratnya adalah harus berbeda. Kalau sesuatu hal itu sudah sama, ya itu tidak menimbulkan problem atau tidak menimbulkan masalah. Ya, ini pada tataran pertama. Lalu mungkin nggak sih Bu kalau kemudian itu ketika itu berbeda tidak menimbulkan masalah? Itu pasti mungkin terjadi. Tapi tataran pertama yang akan saya berikan pemahaman kepada kalian semua untuk menangkap
bagaimana sih Bu untuk mengetahui bahwa kita akan menemukan masalah? Bagaimana sih Bu cara kita untuk menemukan masalah? Yang harus kita pahami bersama adalah tentang konsep sollen dan sein tersebut. Karena ketika sollen dan sein bertemu, lalu kemudian ada perbedaan antara sollen dengan sein tersebut, maka ini akan menimbulkan permasalahan. Pun antara sollen dengan sollen, sein dengan sein. Nah, itu tadi anak-anakku penjelasan tentang sollen dan sein dalam praktek penelitian hukum. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa kemudian menerawang dan meraba-raba kira-kira konsep penelitian apa sih yang kira-kira bisa saya angkat menjadi judul penelitian di dalam skripsi kalian. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Untuk sollen dan sein, saya cukupkan materinya sampai di sini. Dan setelah ini silahkan kalian untuk memberikan komentar ya di dalam room chat yang ada di learning ya, e-learning yang sudah saya buat ya di grup kita, untuk menggambarkan tentang saya mau kalian ingin menceritakan tentang sollennya apa, bunyi aturan hukumnya apa ya, atau bunyi dalil Al-Quran, dalil hadisnya apa, fakta yang terjadi apa ya, cukup itu saja. Faktanya bagaimana, fakta hukumnya apa, fakta di masyarakatnya seperti apa ya. Ini sebagai latihan awal. Baik, terima kasih anak-anak. Saya ucapkan selamat mengerjakan dan selalu semangat. Semangat pagi buat anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.